أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله لرضا الله تعالى شفاعة رسول الله كرامة أولياء الله ولمعونة علماء الله جميع مؤلف الكتب وشرحه ومصنفه وإلى جميع من أجازنا إلى المنتهى وبالخصوص للشيخ العلامة عزر نوجي وجميع مشايخنا وعلمينا ولمن حكم علينا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Ya Allah, ngajotaken ingkang wingi yang kemarin Fayam bagi qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin Allahumma amin. Fayam bagi mongko sayogja lil insani kedue manusa apa sing yang bagi apa ayaufula apa an la yaufula yen to ora lali sapa insan ora lali an nafsi saking awak dhewe ne insan ora lali ma ing perkara yang fauha kang manfaati apa ma ing nafsi kang manfaati apa ma ing nafsi yang fauha kang manfaati apa ma ing nafsi wa ma lan perkara ya durruha ya Allah ya durruha kang bahayani apa ma ing nafsi fi ulaha ing dalem dunyane nafsi wa ukhroha lan akhirate nafsi. Ya, seharusnya maka sebaiknya kita sebagai manusia lebih-lebih kita adalah seorang santri jangan sampai lengah terhadap hal-hal yang bermanfaat. Jangan lengah terhadap hal-hal yang membuat kita bermanfaat, melakukan manfaat atau hal-hal yang berbahaya pada diri kita. Jadi ojo sampai awake dhewe iku lengah. Kalian hal-hal yang bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat maupun hal-hal yang berbahaya di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus waspada. Kita sebagai santri, kita sebagai pelajar harus tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang baik. Kita harus bisa memilah-milahnya. Oleh karena itu, kita dituntut untuk ngaji. Fayastajlibu mongko narik sapa insan narik ma ing perkara yang fauha kang manfaat apa ma ing nafsi wa yajtanibu lan ngedoi ngedoi ma ing perkara ya durha kang bahayani apa ma ing nafsi. Nah, di sini dijelaskan juga sehingga kita harus bisa mengambil hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita dan juga kita harus bisa menjauhi hal-hal yang membahayakan diri kita. Mengambil apa yang manfaat untuk diri kita dan menjauhi apa atau hal-hal yang membahayakan diri kita. Karena apa? Kaila yakuna terapun ora ono apa akluhu akale insan wa ilmuhu lan ilmune insan iku hujjatan dadi hujjah alaihi melarat ing atase insan fayasdadu mongko sebab tambah sapa insan
mongko sebab tambah-tambah sapa insan apane ukubatan seksane utawa tatrapane. Tadi dijelaskan kita harus bisa mengambil hal-hal yang bermanfaat dan bisa menjauhi hal-hal yang membahayakan bagi diri kita. Supaya apa? Supaya akal dan ilmu kita itu tidak menjadi beban yang mana dapat merugikan diri kita sendiri dan nantinya akan menambah siksa baginya. Jadi gunakanlah akal dan ilmu kita sebaik mungkin. Manfaatkanlah. Karena apa? Karena manusia itu merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan akal. Yang mana perbedaan antara manusia dan hewan itu titiknya pada akal. Sehingga ketika kita tidak memanfaatkan akal dengan sebaik mungkin, maka kita tidak lebih jauh dari hewan yang mana tidak mempunyai akal. Maka dari itu, untuk membedakan manusia dan hewan, kita harus gunakan akal dengan sebaik mungkin. Hewan aja kalau dikasih tahu, dilatih, manut. Apalagi kita sebagai manusia yang punya akal harus lebih manut. Malah mboten kok bantah, bangka dikandani mboten ngandel. Yempon niku tidak jauh beda dengan hewan. Nggih. Maka gunakan akal dan ilmu kita sebaik mungkin, karena nantinya pada saat nantinya kelak itu akan menjadi beban bagi diri kita yang mana dapat merugikan kita ketika kita tidak bisa menggunakan akal dan ilmu sebaik mungkin, bahkan akan menambah siksa bagi diri kita, sehingga Allah akan menambahkan siksa-siksa yang sangat pedih. Na'udzu nyuwun bawreksa sapa ingsun. Ya Allah, na'udzu nyuwun bawreksa sapa ingsun billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah min sakhati saking bendune Allah. Min sakhati saking bendune Allah wa iqabilan siksane Allah. Dan semoga kita berlindung kepada Allah dan dijauhkan dari murka dan siksanya Allah. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita dapat mengamalkan, menggunakan ilmu dengan sebaik mungkin. Nggih, bon. Waqat waroda lan teman-teman tumeka. Waqat waroda lan teman-teman tumeka fi manaqibil ilmi ing dalem keagungane ilmu. Fi manaqibil ilmi dalam keagungane ilmu wa fadailian pira-pira utamane ilmu. Dan pira-pira utamane ilmu. Apa ayatun pira-pira ayat, wa akhbarun lan pira-pira hadis. Wa akhbarun lan pira-pira hadis. Sahihatun kang sahih apa akhbar, sahihatun kang sahih apa akhbar, masyhuratun kang kuncara apa akhbar. Masyhuratun kang kuncara apa akhbar. Lam nastagil kang ora ketungkul sapa ingsun, bidzikriha kelawan nutur ing ayat lan akhbar, supaya napa? Kailayatula drapun ora dawa. Apa sing ora dawa? Apa alkitabu kitab. Banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih yang masyhur, yang terkenal, yang telah menjelaskan keistimewaan dan keutamaan ilmu. Dan Kiai Musonef di sini tidak membahas panjang lebar. Di dalam fasal yang pertama ini Kiai Musonef atau Syekh Az-Zarnuji tidak membahas panjang lebar uraian kitab ini. Supaya apa? Supaya penjelasan dalam fasal ini khususnya itu tidak terlalu panjang. Karena apa? Karena sudah banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis sahih. Ketika kita ingin tahu keistimewaan dan keutamaan ilmu, kita cari di ayat-ayat Al-Quran dan hadis sahih.
Banyak sekali di sana dijelaskan. Supaya tidak panjang pembahasannya di dalam kitab Ta'lim Mutalim tentang keistimewaan dan keutamaan ilmu. Sampun. Kita memasuki fasal yang mana fasal ini menerangkan tentang niat. Niat itu penting ya. Sekali lagi niat itu penting. Faslun utawi iki ono fasal suci. Faslun ai hada fasal. Utawi iki ono fasal suci. Fin niati kang tetep ing dalam nerangake niat. Fin niati kang tetep ing dalam nerangake niat. Fi hali ta'alumi ing dalam tingkah belajar. Ing dalam tingkah belajar. Tsumma la budda nuli wajib. Tsumma la budda nuli wajib lahu marang talib. Lahu kedua talib minan niati sangking niat. Wajib napa minan niati sangking niat. Fi zamani ta'alumil ilmi ing dalem mongsone belajar ilmu. To bibinau ilmu. Idin niyatu krana utawi niat. Hiyal aslu yaiku pokok. Fi jami'il ahwali ing dalam sekabiane pira-pira tingkah. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ing dawuh innamal a'malu binniyat. Wa likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu pestine utawi sahe pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat iku hadisun utawi innamal a'malu binniyat iku hadis sahihun kang sahih apa hadis. Kula wangsuli innamal a'malu pestine utawi sahih pira-pira amal iku binniyati kelawan pira-pira niat. Hadisun utawi innamal a'malu binniyat iku hadis sahihun kang sahih apa hadis. Orang atau santri yang menuntut ilmu pada waktu belajar niku wajib niat nggih. Harus berniat. Karena apa? Karena niat itu merupakan pondasi katakanlah. Karena merupakan pondasi dasar dari segala melakukan hal, dari segala tingkah. Sebagaimana yang didhawuhke Nabi Muhammad SAW yang masyhur, yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Sahnya amal itu tergantung dengan niat. Perbuatan kita itu dianggap sah ketika kita niati. Artinya apa? Ketika kita tidak niat, meskipun kita melakukan hal baik, namun ketika tidak niat, maka percuma. Artinya tidak mendapatkan pahala. Yang penting itu niat. An-niyatu khairun min amalih. Niat itu lebih baik daripada tindakannya. Yang penting itu niat. Sebagaimana contoh ketika kita pada malam hari kita niat ingin sholat tahajud. Ketika sebelum tidur niat untuk sholat tahajud. Namun kok nggak bangun pada dini hari malam hari, kok nggak bangun bablas sampai subuh, kita udah niat, nah, itu udah mendapatkan pahala. Apalagi melakukannya, pahalanya double. Sekali lagi niat itu lebih baik daripada tindakannya.
Berbeda lagi ketika kita tidak ada niatan, moro-moro subuh sudah baru bangun, gak ngelakoni sholat tahajud, orang niat yus rantuk pahala. Beda meneh nek awake dhewe niat. Sudah niat, meskipun tidak melakukannya, itu alhamdulillah sudah mendapatkan pahala. Lebih-lebih ketika kita melakukannya, menindainya untuk melakukan sholat tahajud, akan mendapatkan pahala yang double. Seperti itulah. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatake saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin ya Allah, utawi pirang-pirang saking amal. Kamin amalin utawi pirang-pirang saking amal. Iku yutasawwaru kang den gambarake apa amal. Kang den gambarake apa amal bisurati amali dunya. Bisurati amali dunya kelawan rupane pira-pira amal dunya. Kelawan rupane pira-pira amal dunya. Sumayasiru nuli dadi apa amal bi husni niyati sebab bagus niat. Min a'mal akhirati saking pira-pira amal akhirat. Wa kam min amalin utawi pirang-pirang saking amal. Iku yatasawwaru den gambarake apa amal bisurati amal akhirati kelawan rupane pira-pira amale akhirat. Sumayasirun dadi apa amal. Ya Allah, sumayasirun dadi apa amal min a'mali dunya saking pira-pira amal dunya bisu inniyati sebab elek niat. Diriwayataken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin yutasawwaru bi surati amali dunya tsumma yasiru bi husni niyyah min amal akhir. Berapa banyak amal perbuatan yang kelihatannya amal dunia, yang kelihatannya perbuatan dunia, karena dengan niat yang baik amal dunia itu akan menjadi amal akhirat. Sebaliknya, banyak amal perbuatan yang kelihatannya amal akhirat itu bisa menjadi amal dunia sebab buruknya niat. Sebagaimana contoh, jadi amal dunia sebagaimana contoh kayak makan, minum, meskipun itu amal dunia, itu bisa berubah menjadi amal perbuatan akhirat sebab baiknya niat, sebab niat. Makanya ketika makan, minum, hal-hal melakukan perbuatan dunia itu kita lakukan niat untuk mencari ridhonya Allah. Untuk ketika makan ya untuk kuat, untuk supaya kuat menjalankan ibadah, menjalankan belajarnya sungguh-sungguh kuat, tidak lemesan. Nah, karena Allah, semua itu karena Allah. Diniatilah, itu bisa menjadi amal akhirat. Begitu juga ketika kita melakukan amal akhirat sebagaimana contoh kayak sholat, sedekah, sedekah, itu bisa menjadi amal dunia sebab buruknya niat. Contoh sedekah itu kan perbuatan akhirat, karena untuk akhirat, hubungannya dengan akhirat. Sedekah atau sholat itu bisa berubah menjadi amal dunia karena buruknya niat. Karena apa? Karena ketika sedekah kita ingin segala engko ben dingeti wong, ben ketok dermawan, ben ketok sugih. Nah, itu ada apa? Ada unsur riya. Atau sholat duha itu kan amal akhirat. Sholat duha nang masjid dingeti kanca-kancane wong waki, padahal gak ada sholat duha. Dan di situ di hatinya ada unsur riya untuk memamerkan perbuatan akhiratnya dia. Ya, itu akan menjadi amal dunia sebab buruknya niat. Pokoknya
niat awake dhewe niku ditata lah. Ditata sebaik mungkin. Ya. Allah itu sangat adil. Sangat baik sekali. Nggih. Kenapa? Ketika kita niat melakukan baik meskipun belum melakukannya itu dapat pahala. Belum niat baik tapi belum melakukannya itu sudah mendapatkan pahala. Tapi berbeda juga ketika kita niat buruk tapi tidak melakukannya, tidak menindakinya, tidak melakukan perbuatannya, maka itu tidak mendapatkan dosa. Ketika baru melakukan tindakannya, perbuatan ya itu baru mendapatkan dosa meskipun niatnya buruk. Nggih. Sekali lagi, ketika kita niat baik kok belum melakukan perbuatannya itu mendapatkan pahala, apalagi melakukan tindakannya, melakukan perbuatannya pasti mendapatkan pahala double. Begitu juga ketika kita tidak mempunyai niat buruk tapi tidak melakukannya, tidak menindaklanjutinya, artinya tidak melakukannya, cuma niat buruk, itu tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa ketika sudah melakukannya, sudah menindaklanjutinya. Baik kan? Nah, kurang baikin nopo Gusti Allah niku. Durung lakon niat apik tapi durung nglakoni iku tok pahala. Padahal utawa duwe niat elek tapi durung nglakoni ora apa-apa. Nggih. Tapi yang terpenting di sini titik beratnya yaitu adalah niat. Maka perbaikilah niat kita terus setiap harinya. Asli. Perbaikilah niat diri kita terus. Sampun. Wayam bagi lan sayukja apa ayan wiya yen to niat sapa al muta'allimu wong kang belajar bitolabil ilmi kelawan nyupre ilmu ridallahi ing ridone Allah wad darul akhirati ing desa kang akhir Wadarul akhirati ing dosa akhir, maksudnya apa niki? Kebahagiaan akhirat nanti. Wa izalatul jahli lan ngilangi kebodohan an nafsi saking awak dhewe muta'alim. Wa ansa il juhali lan saking pira-pira saking sekabehane pira-pira wong kang bodho. Wahya adini lan nguri-nguri agama wa ibqa al islami lan netepake agama Islam fa inna baqa al islami krana sak temene netepi agama Islam bil ilmi kelawan ilmu walaya sikhulan ora sah apa zuhdu zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sertane bodoh. Bahkan ketika kita hendak belajar, ketika kita sedang mencari ilmu, kita harus niat. Kita di sini diajari yaitu ketika kita lagi belajar, kita sebagai santri, sebagai pelajar, kita harus mencari ridhonya Allah. Yang pertama, kita harus mencari ridhonya Allah, ditoto. Bismillah, niat karena Allah Ta'ala, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Mencari ridhonya Allah Ta'ala ketika kita di sekolah, ketika di pondok, itu tergantung pada ridhonya seorang guru, ridhonya para kiai, ridhonya para guru. Makanya ojo ndadekno mangkel, ndadekno sumpek atine guru. Ketika kok guru para kiai sudah tidak ridho, maka Allah pun juga tidak ridho. Maka hati-hati niki nggih.
ditoto temenan niate, mencari ridhonya Allah, yaitu lewat para guru, lewat para kiai, sehingga nanti Allah akan meridhoi kita. Kemudian kita niat mencari kebahagiaan akhirat nanti, mencari kebahagiaan di surga nanti. Ketika kita niat baik, nanti pasti Allah akan memberi balasan yang lebih baik, yaitu surganya nanti. Dan yang paling penting juga kita niat untuk menghilangkan kebodohan, Ya jelas, kita sekolah thalabul ilmi untuk menghilangkan kebodohan, supaya saya tidak tahu menjadi tahu. Penting ini ya, menghilangkan kebodohan. Niat untuk menghilangkan kebodohan. Mboten kok malah nang sekolah turu. Dugang yang mboten tok ilmu niku. Nah, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri maupun kebodohan orang lain. Dan yang paling penting juga kita niat menghidupkan agama, ihya'ad-din, menghidupkan agama. Dengan kita mondok, dengan kita mempelajari kitab-kitab, sama saja kita itu menghidupkan agama. Lebih-lebih kita mengajarkan, mengamalkan ilmu kita ke apa yang kita dapat ketika di madrasah atau di pondok. Menghidupkan agama dan melestarikan agama Islam, maka hidupkanlah musola-musola di desa kita dengan mengajarkan ngaji, isane ngaji alif bata nggih ware alif bata. Mboten usah ndadak kudu ngajari kita ngaji kita, boten. Isane mengajar alif bata ya alif bata mawon. Mboten usah sengangel-angel. Nggih, itu sudah lebih berharga daripada kita sok-sokan mengajar kitab tapi belum mampu untuk melakukannya. Menghidupkan agama, melestarikan agama, ihya'ad-din iqal Islam. Karena apa? Sebab melestarikan agama Islam, melanggengkan agama Islam hanya bisa diwujudkan dengan ilmu. Yeah. Kita bisa melestarikan, melanggengkan agama Islam itu dengan ilmu. Kita tidak bisa tanpa menggunakan ilmu mampu untuk mengajari anak-anak yang ada atau teman-teman yang ada di desa kita. Tidak bisa. Hanya dengan ilmu, maka kita wujudkan dengan ilmu sehingga kita akan mampu untuk mengamalkan ilmu kita. Makanya temenanan. Nggih. Begitu juga zuhud dan takwa. Zuhud dan takwa itu tidak akan sah. Itu tidak akan sah dilakukan dengan tanpa ilmu. Tidak mungkin kita melakukan zuhud maupun takwa itu tanpa didasari dengan ilmu. Ya percuma, percuma, tak ada gunanya. Maka kita melakukan amal-amal akhirat ya harus didasari dengan ilmu. Jangan sembarangan. Ketika kita melakukan amal-amal akhirat seperti contoh zuhud, itu ketika kita tidak didasari dengan ilmu, maka yang akan mengarahkan kita, yang akan mengajari kita adalah syaitan. Maka guru kita adalah syaitan. Begitu juga dengan takwa. Kita harus takwa, mampu menjalankan semua hal yang diperintahkannya dan mampu untuk menjauhi segala larangannya. Pun cekap semedan, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah, dan mari kita tata niat ulang. Mari kita tata niat kembali. Apa yang menjadi tujuan kita untuk sekolah? Apa yang menjadi tujuan kita untuk mondok di Madrasah As-Salam ini? Madrasah As-Salam tercinta ini ya. Mari kita bahagiakan orang tua dengan bersungguh-sungguh belajar. Wa ansyada Syekhul Imam Al-Ajal Ustadz Burhanuddin Shahibul Hidayah. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.